Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel kita RR Goldfish featuring Immanuel Goldfish. Kita mau seru-seruan di sini latar belakang atau sejarah dari RR Goldfish. Jadi channel ini dibuat memang untuk membahas seputar Mas Koki, teman-teman. Kita mau seru-seruan di sini membahas tentang ya banyak banget lah yang bisa kita bahas di Mas Koki, teman-teman. Dari ya perawatan ikan, dari membahas kualitas-kualitas ikan, grooming ikan, atau mungkin nanti sampai pengobatan kalau ada ikan sakit. Pokoknya banyak banget teman-teman yang bisa kita bahas di channel ini. Mudah-mudahan teman-teman nanti suka di video atau di channel kita ini. Pertama ini mungkin akan saya buka dengan latar belakang atau sejarahnya RR Goldfish ya teman-teman. Jadi RR Goldfish itu terbentuk kurang lebih itu di tahun 2014 lah, bisa dibilang dari 2014. Sebenarnya kalau misalkan ditanya aku mainnya dari kapan itu, aku mulai main Mas Koki itu ngerawat tuh dari tahun 2012 teman-teman. Nah di tahun 2012 itu aku ngerawat Mas Koki, ya teman-teman tahu ya, aku belajar dari beli yang di pinggir-pinggir jalan gitu teman-teman. Di situ mulai suka lah sama Mas Koki. Karena yang bikin akhirnya jatuh cinta sama Mas Koki itu dari awal tuh ngerti gitu, maksudnya ikan ini bisa bertumbuh, ternyata pada saat dibesarkan kok bisa tambah lucu, jambulnya makin lebat, perutnya makin gendut gitu kan. Nah di situ akhirnya karena perubahan ketika merawat Mas Koki itu yang membuat pertama kali akhirnya jatuh cinta sama Mas Koki teman-teman. Nah berlanjut sampai ngerawat-ngerawat di rumah tuh dari 2012 sampai 2013. Nah, pada tahun awal-awal masuk di 2014 itu, aku sama teman-teman tuh teman-teman kecilku lah di sini karena kebetulan kita bareng waktu itu iseng-iseng main maskoknya itu bareng gitu. Nah, akhirnya ngobrol sama teman mulai mau mencari sebenarnya koki ada yang kualitas katanya. Jadi ada yang kualitas eh, mau tahu lah gitu. Sebenarnya perbedaan mas koki yang biasa sama yang kualitas itu seperti apa. Nah, pada di tahun 2014 itu dulu tuh sebenarnya masih banyak cari-cari ikan tuh di Kaskus, teman-teman. Jadi dulu aku masih cari ikan itu nyoba yang macam-macam atau yang kualitas tuh dulu di Kaskus. Pada saat cari di Kaskus, ketemulah sama satu teman tuh dulu. Itu dulu aku ingat banget di Tomang. Nah, di situ main ke sana ternyata baru tahu lah gitu. Oh, ternyata Mas Koki itu ada yang beda jenis gitu kan. Ada jenis rancu, baru tahu tuh kalau aku tuh ada baru tahu ada rancu, terus ada yang namanya Ryukin, karena kan dulu kan taunya namanya Tosakin teman-teman. Ternyata tahu ada yang namanya Ryukin, terus ternyata oh dari bentuknya karena masih belum paham sama sekali, belum tahu sama sekali dari bentuknya itu juga beda gitu. Nah akhirnya coba ngobrol sama penjualnya, tanya perbedaannya di mana, dan akhirnya iseng mau coba beli. Nah di situ awal aku kaget, itu tahun 2014 dulu aku kaget, aku tuh dulu nanya rancu itu ternyata nanya itu kecil teman-teman kecil. Jadi memang bahan dan aku baru tahu karena sudah tahu belajar memang bahan bahan itu benar bagus teman-teman. Tapi size-nya itu masih kecil dulu. Size-nya kurang lebih tuh ada di 6-7 cm dulu. Nah itu harganya tuh udah 500.000. Aku tuh sampai lihat-lihatan lah gitu sama temen kan, wah mahal juga ternyata ya gitu. Nah kita coba tanya lah sama dia, kira-kira grade yang di bawah ini tuh ada nggak? Akhirnya dia waktu itu ngasih di grade-nya lebih di bawah dan harganya pun di bawah 500.000 tadi teman-teman. Karena waktu itu belajar kan masih belum berani untuk beli yang terlalu mahal. Akhirnya kita iseng beli yang biasa aja dan kita rawat di rumah. Nah, akhirnya RR Goldfish itu berdiri di tahun 2014 karena aku teman-teman kan bisa ngeliat ini lahan lahan di rumahku nih nggak terlalu gede teman-teman. Nah, dulu sebelum fiber kaca ini, dulu aku masih pakai fiber biasa, teman-teman, fiber-fiber yang biru tuh, yang nggak ada kacanya. Dulu aku tuh pakai tiga fiber dulu di sini. Nah, ikan-ikan yang dibeli itu aku coba gedein, teman-teman, di fiber. Nah, ternyata
pada saat membesarkan di fiber itu, oh hasilnya berubah jauh banget nih dari aku masih main-main tadi nih di akuarium. Nah, kok ternyata Mas Koki bisa sampai segede ini ya gitu. Maksudnya bisa sampai gede, kualitasnya jadi lucu, gemuk seperti ini. Dan awal mulanya akhirnya terbentuk RR di 2014 itu, coba iseng posting di sosmed. Waktu itu aku iseng posting di Facebook, iseng-iseng posting ikan itu ternyata ada yang nanya teman-teman. Jadi tiba-tiba di komen dijual nggak om atau PM harganya om gitu. Nah kita kan kaget maksudnya oh ternyata ada yang nawar ada yang suka ya gitu. Nah akhirnya coba iseng buka harga, nah ternyata mereka berani teman-teman beli ikannya. Nah akhirnya dari situ mikir oh ternyata hobi ini juga bisa menghasilkan ya gitu, bukan hanya sekedar hobi hobi semata gitu, maksudnya ngasih makan ternyata bisa ngebantu juga untuk mencari nafkah gitu teman-teman. Kan akhirnya kan serius tuh teman-teman di 2014 tadi tuh dari yang fiber itu. Nah, iseng lah pada saat di momen tadi di fase tadi udah mulai oh ternyata ada yang beli ikannya nih gitu. Nah, aku coba masuk ke iseng-iseng ternyata oh Poki ada kontesnya gitu. Nah, akhirnya aku coba datang ke arena kontes dan waktu itu perdana aku dulu punya Ryukin, teman-teman dulu punya Ryukin Kaliko, iseng lah gitu. Ada kontes di WTC Mangga 2 pada saat itu, masih ada kontes di WTC Mangga 2. Aku coba turunin Ryukinnya, ternyata ya nyantol gitu teman-teman. Perdana perdana kontes, Ryukinnya bisa juara 2. Nah, pada saat di Ryukin itu juara 2, ternyata banyak yang nanya teman-teman, masih punya nggak gitu, maksudnya Ryukin kualitas seperti ini gitu. Nah, karena ya puji Tuhannya aku ngerasa ternyata momen pada saat bisa berprestasi di kontes, akhirnya banyak permintaan tuh. RR mulai banyak permintaan, akhirnya banyak yang cari ikan di aku. Nah, di situ akhirnya memantapkan lah gitu, memantapkan diri akhirnya untuk serius memang berusaha di dunia mas koki. Nah, akhirnya kan aku coba breeding teman-teman pada saat itu. Jadi tahun 2015-an tuh aku coba breeding, tapi pembreedingannya itu aku lakukan juga sama karena aku memang punya lahan di belakang ini kan. Nah, tapi ternyata baru tahu pas udah dicoba, ternyata lahan memang nggak cukup emang untuk pembreedingan karena pembreedingan itu kan ternyata kan anakan Masoki itu banyak teman-teman dan itu memang butuh disortir, sortir kualitas dan butuh kolam yang banyak untuk memasing-masingkan grade gitulah. Maksudnya kita harus punya kolam ini untuk yang kualitas ini, kualitas ini, kualitas ini gitu kan. Dan ketika ikan itu memang nggak kita pecah-pecah di banyak kolam itu susah gedenya teman-teman. Jadi di situ aku fokus memang sadar diri gitu ya dengan lahan yang ada itu untuk memang fokus menjadi seller. Nah, tapi ternyata panjang perjalanan di Mas Koki itu karena dalam diriku memang pengen coba kalau misalkan aku kan daerah Ciputat, teman-teman di daerah Tangsel. Jadi punya mimpi gitu maksudnya kalau bisa tuh bisa punya komunitas lah gitu, punya komunitas di Tangsel yang satu hobi gitu, yang sama-sama memang suka Mas Koki. Nah, ternyata pada saat memang ada kontes lainnya gitu ngobrol-ngobrol sana sini ternyata pelan-pelan mulai ketemu tuh teman-teman sama sama penggiat mas koki lainnya gitu dan kebetulan akhirnya kumpul panjang cerita itu bisa ketemu dengan apa ya aku bilang dengan formasi yang lengkap malah aku bilang kenapa aku bilang formasi yang lengkap jadi memang ketemu sama teman-teman di Tangsel itu mereka punya basic tersendiri teman-teman jadi ada Om Bobi ada Bang Imam aku kenal gitu kan aku kenal sama Om Bobi sama Bang Imam itu ternyata mereka berdua itu breeder teman-teman. Jadi mereka itu memang peternak dan yang selama ini aku main tuh malah nggak pernah ketemu sama mereka gitu. Nah akhirnya ketemu sama mereka, mereka memang memang basicnya punya punya lahan gitu, memang punya lahan yang luas sekali dengan jumlah kolam yang banyak. Nah akhirnya di situ malah bukan kita menjadi satu keluarga atau menjadi satu komunitas, tapi akhirnya bisa saling satu melengkapi. Jadi kita fokus akhirnya ya udah Nar, kita breeding sama-sama, kita renang sama-sama. Gue fokus untuk breeding, nanti ya lu fokus untuk sortir, sortir kualitas dan bantu dalam menjual ikan-ikannya teman-teman. Jadi nanti ketika ikan itu memang sudah siap untuk disortir, aku
fokus untuk sortir. Nanti ketika udah disortir, sudah dipisah, ikannya dibesarin. Nah, nanti karena tempat di rumah ini memadai lah lahannya untuk fasilitas gitu teman-teman ya. Jadi aku coba bilang ke satu komunitasku itu karena jumlah untuk kualitas yang bisa dibilang komersil atau fancy gitu teman-teman itu yang sangat banyak jumlahnya. Jadi itu yang diplotin di farm. Karena farm itu kan jumlah kolamnya banyak, jadi bisa menampung ikan yang banyak. Nah, berbicara balik lagi ke fancy rapih tadi atau show quality karena jumlahnya itu nggak banyak teman-teman, akhirnya aku bilang karena di rumah ini cukup untuk 3 kolam di rumah. Jadi teman-teman ini ada di lahan belakang teman-teman. Jadi aku punya 1 kolam lagi tuh 3 meter tuh ada di rumah depan. Nah jadi aku bilang mungkin aku akan bisa nampung untuk ikan-ikan yang fancy rapi dan show quality. Jadi teman-teman nggak usah ragu untuk menanyakan apa namanya mau ikan jenis apa atau kualitas apa-apa teman-teman karena dengan aku menceritakan sejarah ini itu bukan berarti maksudnya aku tidak melayani untuk yang jenis biasa gitu teman-teman karena bukan berarti karena aku ada stoknya memang untuk fancy rapi yang show quality bukannya tidak ada yang fancy tapi teman-teman juga bisa hubungin aku bisa bisa apa namanya request karena masih banyak jenis-jenis ikan yang mungkin di fancy atau di komersil itu banyak masih di farm gitu. Jadi bisa dibilang semua kualitas ada lah gitu. Maksudnya semua kualitas tuh ada mau yang dari komersil, dari fancy biasa, fancy rapi sampai show quality kita semua ada gitu teman-teman. Nah, jadi kurang lebih mungkin sejarah panjang lah masih panjang lah. Kalau sejarah RR tuh masih panjang dan puji Tuhannya masih bisa bertahan sampai hari ini, masih masih jalan sampai hari ini. Dan sekarang RR malah bisa featuring bareng Immanuel Golfish, ya kan? Uh, yang bisa dibilang dengan featuring dengan Immanuel Golfish ini memiliki visi baru yang dimana bukan hanya ya biasanya kan aku kan cuman fokus ya maksudnya setiap hari tuh posting ikan gitu teman-teman kan teman-teman bisa lihat di Instagram gitu kan memang aku posting-posting ikan untuk dijual. Tapi kali ini dengan adanya Immanuel Golfish itu membuat satu visi baru yang dimana sekarang Immanuel Golfish membantu untuk ngeliput-ngeliput YouTube kayak gini-gini teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar cuman taunya ya posting ikan, jual ikan gitu, tapi mau lebih menghidupkan atau meramaikan dunia koki itu dengan channel ini gitu. Maksudnya banyak yang bisa dibahas. Mudah-mudahan jadi memperbanyak teman, memperbanyak saudara dengan channel ini, uh, membantu mungkin untuk teman-teman hobis-hobis yang masih belajar atau baru main Mas Koki dengan nonton channel ini, kita bisa sama-sama belajar. Mudah-mudahan makanya di channel ini sekarang RR featuring Emmanuel Golfish itu ya kita sama-sama belajar teman-teman, kita sama-sama belajar sharing pengalaman di channel ini. Mudah-mudahan RR dan Immanuel Golfish bisa membantu teman-teman bisa seru-seruan di Mas Koki, ngerawat sama-sama, grooming bareng sama-sama. Jadi di Mas Koki itu makin enjoy lah gitu, teman-teman bisa makin menikmati. Kita sama-sama sharing pengalaman lah pokoknya, kita sama-sama belajar. Jadi kurang lebih mungkin dari cerita mungkin yang masih panjang aku persingkat, kurang lebih seperti itu latar belakang atau sejarah dari RR Golfish. Jadi aku juga mohon dukungannya dari teman-teman semuanya untuk like, subscribe, dan komen, dan di-share juga untuk mendukung channel ini gitu. Jadi mungkin kedepannya kita akan mencoba untuk lebih sering lagi untuk apa ya bikin konten, bikin video biar bisa lebih sering berinteraksi sama teman-teman semua mengenai Mas Koki. Jadi mudah-mudahan di channel ini bisa banyak membantu teman-teman sesama penggiat, sama-sama penghobis Mas Koki agar kita bisa makin ya seru-seruan di Mas Koki lah gitu. Jadi cukup sampai di sini perkenalan mungkin memberikan latar belakang dan sejarah RR. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.